Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tuweb 2 Jaringan Komputer, kelas Jaringan Komputer 99. Saya absen dulu yang telah hadir. Mahasiswa atas nama Tua Nasib Rezeki Purba. Halo, hadir. Bisa di unmute mic-nya, mikrofonnya. Hadir Pak. Baik, Mas Aristo Amandus, asisten B. Ya Pak, Iya, Mas Aristo Amandus ya. Oke, dari mana domisili? Mas Aristo, domisili dari mana? Pekanbaru Pak. Pekanbaru ya. Baik. Mas Ihsanuddin. Halo, Mas Ihsanuddin. Oke, sepertinya mungkin lagi ke belakang. Baik, mahasiswa sekalian, kita mulai saja ya karena sudah kita tunggu 20 menit. Kita mulai, alhamdulillah kita sudah sampai di agenda Tuweb yang kedua, di mana Tuweb yang pertama sudah disampaikan oleh Prodi dan aktivitas sesi pertama sampai sesi 6 dan 7 sudah aktif. Harapannya mahasiswa sekalian sudah membaca materi-materi secara mandiri, kemudian tugas sudah dikerjakan ya. Baik, saya review kembali untuk UT-nya ya. Baik, selamat datang. Saya ya. Bisa di mute dulu. Selamat datang, Mas Akbar Sejati. Baik, kita mulai ya. Ya, saya share. Bisa terlihat ya? Baik, di saat ini aktivitas belajar 6 yaitu internet protokol dan internet working ya. Dimana ini adalah sesi yang keempat yang merupakan setengah perjalanan ya kita dalam atau mahasiswa sekalian dalam melaksanakan tutorial online ya. Ini ada peringatan atau apa namanya ya, mengingat kembali bahwa ada tugas satu ya yang harus diselesaikan. Oke, materi di aktivitas belajar 6 ini akan mempelajari tentang internet protokol ya, dan IP address, subnet, dan IP routing untuk pengiriman data melalui internet ya. Ada IP private, IP datagram, dan internet working ya. Jadi mahasiswa nanti bisa membacanya ya secara seksama. Kemudian materinya
Oke, materinya ya, Internet Protocol dan Networking. Itu merupakan atau akan membahas tentang protokol internet atau internet protokol, kemudian IP address, IP subnet, IP routing, ya, yang merupakan sebagai metode pengiriman data, ya. Kemudian ada IP private dan IP datagram dan internet working. Oke, mahasiswa bisa nanti membaca di materi ini ya, di PDF-nya, di PowerPoint-nya atau di materi inisiasinya. Oke. Oke, saya share kembali yang Oke. Bisa terlihat ya? Internet protokol dan internet working, ya. Yang pertama, pengenalan IP. Oke, mungkin mahasiswa sekalian sudah membacanya, di mana alamat IP atau alamat internet protokol itu merupakan representasi dari 32 bit bilangan biner unsigned, ya. Namun ketiga 2 bit ini yang kalau kita tuliskan yaitu antara 0101 sebanyak 32 biji, ya, itu ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik, ya. Oke, jadi ketiga 2 nilai biner tersebut atau 32 bit bilangan biner tersebut itu untuk konfigurasi IP address-nya nanti atau pengenalan IP address itu dinotasikan atau ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik, ya, dimana ketiga 2 bit tersebut akan dibagi 4 bagian, 4 kelompok, ya. Nah, contohnya, dan setiap kelompok itu diseparasi atau dibagi dengan titik, ya. Jadi separatornya adalah bentuknya titik. Contohnya adalah 10.202.102.23, ya. Ini merupakan contoh IP yang valid, ya. Jadi kalau kita jumlah semuanya dalam bilangan biner itu 32, ya. 32. Jadi nanti yang familiar untuk kita konfigurasi dalam IP address di komputer kita, baik Linux ataupun Windows, ini representasinya dalam bentuk bilangan desimal, ya. Desimal bertitik, di mana sejumlah bilangan desimal tersebut dibagi menjadi 4 blok, ya. Blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat, ya. Ini blok pertama titik, kemudian blok kedua titik, blok ketiga titik, dan blok keempat, ya. Istilah desimal dengan titik ini yang ini ada 4 blok, ya. Ini dikenal dengan IP versi 4 atau IPv4. 4-nya jadi 4 blok, ya. Oke. Dimana setiap bloknya itu nilainya bisa dari 0 sampai 255, ya. Oke. Jadi nilai setiap bloknya tidak boleh lebih dari 255. Oke. Nah, pengalamatan IP itu bisa dilihat di RFC 1166. Ya, ini adalah aturan internasional, ya, atau internet number untuk mengidentifikasikan suatu host pada internet, ya. Maka tiap host diberi IP address atau internet address. Nah, kemudian apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi-home, di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface. Jadi, di mana IP address itu terdiri dari, ya, nomor network dan nomor host. Ya, jadi nanti keempat blok ini nanti akan kita bagi blok mana saja yang sebagai network host dan blok mana saja yang menjadi blok nomor hostnya, ya. Nomor network itu artinya nomor tersebut
kalau dalam satu jaringan networknya itu alamat IP-nya ini sama semua, ya. Oke. Jadi nanti IP komputer yang kedua misalnya adalah 10.252.102. Nanti apa namanya, di PC atau komputer yang berikutnya, yang keempat atau yang dan seterusnya sama semua 3 blok. Nah, yang beda adalah nomor hostnya. Oke, ya. Oke, kapan kita menentukan berapa blok nomor network, berapa blok nomor host? Nah, nanti ada aturan-aturannya, ya. Oke. Jadi istilahnya kalau nomor network itu setiap PC nomornya sama, nomor IP networknya, ya, atau IP networknya sama, tetapi yang berbeda adalah IP hostnya. Oke. Nah, pengalamatan IP berikutnya. IP address merupakan 32 bit bilangan biner di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom dan dipisahkan dengan titik. Jadi ada kolom atau blok istilahnya, ya. Nah, 32 bit ini kalau kita ada IP address 128.27.9, maka sebenarnya komputer mengenalnya bilangan biner ini, ya, sebanyak 32. Kemudian penggunaan IP address adalah unik. Itu artinya setiap komputer harus berbeda. Ya, artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Nah, misalnya di dalam jaringan itu, dalam satu jaringan ada 5 PC atau 5 komputer, maka masing-masing komputer tersebut IP address-nya harus berbeda. Kalau sama berarti nanti dia akan terjadi tabrakan data, ya. Aslinya tidak boleh karena satu alamat hanya ada untuk satu PC. Oke, ya. Nah, contohnya ini misalnya ada IP 128.279. Ya. Yang terakhir 9. Maka misalnya yang sebagai network, IP networknya adalah 3 blok yang pertama, maka setiap PC 3 blok yang pertama tadi sama dengan PC yang lain, namun yang berbeda adalah ininya. Maka otomatis seluruh bloknya nanti dianggap beda, ya, dalam artian ini sudah membedakan walaupun ininya sama, 3 blok yang pertama sama, tapi ada yang beda di terakhirnya sebagai IP hostnya. Oke, ya. Berikutnya pembagian kelas alamat IP, ya, atau kelas base IP address. Nah, jadi ada 5 kelas IP. Jadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang sering dipakai itu adalah kelas A, kelas B, kelas C. Sedangkan kelas D dan E tidak digunakan, di mana kelas D digunakan ya untuk multicast dan kelas E hanya untuk, ya, penggunaan lanjutnya, ya, tidak dipakai. Yang sering dipakai adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A, ya, itu network ID-nya atau IP networknya itu adalah blok yang pertama atau 8/8, ya. Jadi 3 blok yang terakhir itu untuk IP hostnya. Oke, kemudian kelas B, kelas B adalah untuk IP networknya blok pertama dan blok kedua, ya. Oke, atau 16, ya, /16 bit itu untuk network host, IP network. Kemudian dua blok yang berikutnya untuk host ID-nya. Nah, kelas C network ID-nya adalah 3 blok pertama dan IP hostnya adalah blok yang terakhir. Begitu, ya. Oke. Oke. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Tidak ada, ya? Oke. Saya kira dapat dipahami karena mahasiswa sekalian sudah membacanya dari kemarin-kemarin mungkin, ya, dari sebelum web ini berlangsung.
berikutnya. Jadi kelas A menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host, ya. Dengan ini memungkinkan adanya 2 pangkat 7 minus 2 jaringan dengan ya 2 pangkat 24 minus 2 host, ya, atau lebih dari 2 juta alamat, ya. Jadi kelas A itu bisa untuk hampir 2 juta, ya, lebih dari 2 juta alamat, ya. Oke, kalau ini berapa ini? 1 2 3 1 2 16 juta, ya. Oke. Itu ya. Oke. Dan bisa dibuat jaringan networknya ada 126, ya. Setiap jaringannya ada 16 juta. Itu kelas A. Kelas B itu network, ya, IP networknya 2 pangkat 14 minus 2, artinya 16.000 jaringan atau network, dan setiap jaringannya ada 65.000. Oke, ya. 65.000. Itu ya, setiap networknya bisa mencakup atau mengcover IP sebanyak 65.534. Kelas C, ya, itu ya jaringannya bisa sampai berapa ini? 2 juta, ya, jaringan. Oke. Namun setiap jaringannya komputernya hanya 254. Oke. 254. Nah, kelas D digunakan untuk multicast dan kelas E digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Jadi kesimpulannya kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak, ya. Banyaknya berapa ini? Ya. Kemudian kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254 harus menggunakan kelas B, gitu ya. Oke. Jadi komputer-komputer di kantor Soho, ya, small office atau home office, itu biasanya menggunakan kelas C. Oke. Nah, alamat IP yang perlu diperhatikan, ya. Alamat dengan semua bit 0 digunakan untuk alamat jaringan atau network address, ya. Contoh 192.168.1.0 ini adalah contoh dari network address dari kelas C, ya. Kemudian alamat dengan semua bit 1 digunakan untuk broadcast, ya. Alamat bitnya 1 dalam artian 8 bit diisi 1 semua, dikonversikan ke desimal, nilainya adalah 255. Itu untuk alamat broadcast, ya. Jadi komputer kalian atau komputer kita ketika di jaringan, maka tidak boleh menggunakan IP ini dan IP yang ini 255 akhirnya, ya, karena yang 10 untuk network dan untuk 255 untuk broadcast. Nah, kemudian alamat loopback ada alamat dengan IP 127.000 digunakan sebagai alamat loopback dari sistem lokal, ya. Jadi untuk berbicara dengan dirinya sendiri itu namanya loopback, ya. IP loopback ada 127.0.0. Jadi setiap komputer itu pasti punya IP loopback, yaitu IP loopbacknya berapa? 127.0.0.0. Jadi walaupun nanti belum ada konfigurasi IP, maka IP yang sudah menempel untuk dirinya sendiri adalah 127.0.0.0 atau alamat loopback. Nah, IP subnet, ya. Nah, perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak. Kenapa? Ya karena perangkat makin banyak juga. Bayangkan setiap orang mempunyai device lebih dari 1,
ketika akan device tersebut akan terhubung ke internet, maka otomatis butuh IP address, maka otomatis kebutuhan IP akan meningkat. Nah, jumlah IP tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan jaringan juga semakin besar ya, karena jaringan yang semakin besar juga. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengecilan jaringan, yaitu dengan cara membuat subnet. Subnet itu artinya subnet utama kita akan bagi-bagi lagi menjadi subnet ya, atau subnet yang kecil lagi. Misalnya tadi kelas C adalah maksimal 254, maka kita bisa bagi lagi menjadi kelompok-kelompok jaringan kecil, yaitu namanya subnet. Oke, nah aturannya nanti bentuk dasar dari IP berubah dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnet yang menjadi nomor jaringan, nomor subnet, dan nomor host. Nah, jaringan bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembagian yang disebut sebagai subnet mask atau biasa disebut dengan net mask. Ya, net mask memiliki format sama seperti IP address. Gitu ya. Net mask berarti nanti yang menutupi ya. Oke. Nanti kita akan bahas. Atau contoh implementasinya dari NetSmart, network, dan IP. Nah, metode pengiriman komunikasi data ada broadcast, jadi pengiriman dari satu ke beberapa komputer seluruhnya ya, dalam satu kesempatan. Ya, karena broadcast maka menggunakan IP 192.168.0 yang akhirnya 255, seluruh bitnya 1. Jadi kalau nanti kita ping ke komputer jaringan kita, misalnya 192.168.0 networknya, IP PC kita adalah misalnya 1, kemudian kalau pengen berkomunikasi ke seluruh komputer yang terhubung, maka gunakanlah IP broadcast, yaitu 192.168.0.255. Maka seluruh komputer akan menerima kiriman data kita. Ya. Kemudian multicast. Nah, jadi metode pengiriman multicast yaitu pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Mode pengiriman data ini disebut multicast. Nah, multicast ini menggunakan kelas D sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Ya. Kemudian apabila ada pengirim yang mengirim data ke alamat kelas D, ya, maka akan ditujukan ke host-host yang terdaftar dalam IP kelas D. Ya. Kemudian anycast. Apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayan tersebut, maka akan ditujukan ke salah satu alamat IP tersebut. Ya. Metode ini disebut dengan metode pengiriman data anycast. Ya, misalnya ya, ada 5 server, ya, aplikasinya adalah FTP. Maka apabila ada user yang mengakses pelayanan IP tersebut, akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut, itu anycast ya. Oke, jadi hanya ke beberapa saja. Nah, Internet Control Message Protocol ya, ICMP. Protokol ICMP. Jadi ketika router atau host tujuan menginformasikan sesuatu, ya, kerusakan pada datagram itu adalah bentuk data yang akan terkirim. Protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol ya, atau ICMP. Jadi ICMP menggunakan IP, kemudian melaporkan kerusakan. Kemudian ICMP tidak melaporkan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP untuk menghindari pengulangan. Ya. Oke. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui kira-kira supaya data yang terkirim nanti bisa sampai keseluruhan dengan selamat, tidak ada cacatnya. Jadi pesan ICMP seperti ini struktur kode pengiriman datanya ya. Oke. Nah, aplikasi ICMP ya, jadi yang menggunakan protokol ICMP itu adalah aplikasi yang namanya ping dan traceroute. Nah, ping itu adalah perintah untuk mengecek ya apakah
terhubung ke komputer tujuan kita atau komputer tujuan aktif atau tidak, yaitu ping. Nanti akan ada yang namanya balikan ya, nanti menggunakan ping. Misalnya komputer kita akan menuju ke server A dengan IP 1.2.3.4, maka ping 1.2.3.4. Nah, kalau server tersebut aktif, maka akan terjadi replay ya. Oke. Sedangkan threshold itu adalah untuk mengetahui berapa hop atau berapa router paket data kita melewati sebelum melewati router tertentu sebelum mencapai tujuan server yang dituju ya, itu threshold. Oke, ini materi tentang internet protokol dan internet logging ya. Tentunya adalah IP address. Oke. Nah, IP address yang sering digunakan untuk SOHO atau small office ya, home office itu biasanya menggunakan kelas C yang kecil jumlah hostnya, yaitu maksimal 254 komputer dalam satu jaringan tersebut, kelas C. Nah, IP kelas A, kelas B, kelas C juga dibagi menjadi dua, IP public dan IP private. Ya, biasanya IP private didahului dengan 10 di blok pertama. Kemudian kelas B itu didahului dengan blok 1 dan blok 2-nya 172.16 itu kelas C. Kemudian kelas B, kelas C didahului dengan 3 blok pertama 192.168 ya. Kemudian di belakangnya dari 0 sampai 255 ya. Oke. Itu untuk kelas C. Nah, untuk contoh nanti adalah kelas C private. Jadi lainnya berarti public. Nah, nanti kalian bisa cari referensi di internet, IP publiknya kelas C berapa. Kalau public berarti banyak sekali. Yang kita cari adalah kelas C ya, IP public kelas C-nya. Itu IP private kelas C-nya dari berapa sampai berapa ya. Oke. Biasanya 192.168.0 ya. Dan seterusnya ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya. Oke, nah kemudian berikutnya saya akan mengingatkan kembali bahwa ada tugas pertama, yaitu pembuatan kabel jaringan ya, sehingga di dalam jaringan LAN yang menggunakan kabel ya bisa digunakan. Saya akan bertanya, apakah kalian sudah mengerjakan tugas pertama, yaitu praktik membuat kabel straight? Sudah? Atau ada yang dalam progres? Lagi dalam progres, Pak. Baik, dalam progres ya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Untuk itu, akan saya coba putarkan video referensi untuk membuat kabel straight.
Bisa dilihat ya. Oke. Ada yang cat 6 dan ada juga yang cat 7. Nah, bagus. Di sini saya menggunakan kabel cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ini fungsinya untuk menyatukan nanti pengaitnya pada perangkat input yang terhubung jaringan. Oke. Ini konektornya. Kemudian di sini ada LAN tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Ya, ini LAN testernya. Kemudian di sini ada tang crimping. Suaranya kok nggak ada ya, Pak? Oke, ada tang crimping. Jadi kita punya di sini tang crimping, Sebentar. LAN tester, konektor RJ dan kabelnya. Ya, Pak. Kita langsung aja praktek. Pertama kita ini karena untuk praktek jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat pemotong kabelnya. Ini nanti kita gunakan. Nah, ini tang Sudah terdengar crimpingnya. suaranya? Oke, di bagian tang crimping ini saya jelaskan di sini ada Belum, pisau. Pak. Pisau Oh, di sini belum ya? untuk Kalau belum Iya, silakan untuk memotong dilihat kabel aja ya. dulu ya. Ini memotong Nanti kabel di seperti rekaman ini, ya. rekaman Kemudian videonya di di bagian web tang nanti akan ini, muncul. Itu ada Siap, Pak, siap, Pak. penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti untuk mengetatkan RJ45-nya. Jadi ketika nanti dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Nah, di sini ya, 2 kabel. Ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang crimpingnya ini. Kita potong. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya, ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike. Ya, strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya ya. Di sini ada lubang, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya itu seperti ini. Kita masukkan kabelnya ya ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakalan memotong dan mengelupas kabelnya. Ini ya, dan terkelupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oren-oren, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru-biru, juga ada yang putih coklat-coklat. Nanti kita rangkai. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang terlilit ini supaya pemasangan kabel strike-nya nanti lebih gampang. Oke, ini untuk ujung yang pertama, dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua, sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel lilitannya. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung satu dengan ujung Untuk yang kabel kedua straight sama. itu Jadi, ujung Untuk kedua urutan ujungnya kabel sama strike secara itu urutan yang pertama putih orange. Ya, ini putih orange. kabelnya. Orange. Ya, urutannya adalah untuk straight ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru, kemudian hijau, putih coklat, dan coklat di satu ujung. Kemudian satu ujungnya juga sama untuk straight. Nah, nanti kalau cross itu berbeda. Yang membedakan adalah yang pertama putih hijau, kemudian hijau,
Nah, baru di sini putih oranye ya, biru, putih biru baru oranye. Itu yang berbeda satu ujung dengan ujung berikutnya ya. Untuk intinya adalah untuk straight ujung pertama dengan ujung yang kedua berbeda ya. Sorry, kalau straight ujung yang pertama dan ujung yang kedua sama. Untuk cross ujung yang pertama dan ujung yang kedua berbeda ya. Oke. Kemudian putih hijau, biru ya, putih biru hijau, putih coklat ya. Ini putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ nya ya. Ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia kesusun rapat. Cara merapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, ini sudah rapat ya. Ya, ini bisa dilihat sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di tangan saya ini sebelah kiri. Nah, ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tang krimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya, seperti ini ya. Kita harus gunakan pisaunya, kita potong. Ya, ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya, tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sudah benar, kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, jadi dia nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah, seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang gini. Putih orange-nya tuh ada di sebelah sini. Ya, begini. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya, kita gunakan lagi tang krimping, tapi di bagian sini. Jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang krimping. Setelah masuk, kita lihat di sini. Kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu dia kadang sekarang. Ya, ini saya tekan ya. 1 2 3. Nah, sudah bunyi. Tekan-tekan aja lagi. Dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja. Karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita krimping lagi sampai bunyi. Ya, bunyi ya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit.
Ketika sudah jadi, kita menggunakan LAN tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan Nah, ini setelah sudah jadi benar atau belum urutannya. kedua ujungnya, Ya. Cara maka mengeceknya kita di sini tes bagian, dengan kabel LAN tester. ini bisa dilepas ya, dua gini. Ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter. Jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita satukan yang sama. Satu ujung di juga. tester Kemudian pertama RJ45 ya, juga. kemudian satu ujung di Untuk tester mengecek yang apakah dia berhasil atau tidak, master ya. kalau untuk kabel jenis strike itu urutan Kalau nomornya straight nanti itu urutan sama. kabelnya Jadi nanti sama. ketika saya 1 2 hidupkan, 3 4 5 6 kalau 7 dianya 8 sama, di sebelah 1, kanan 2, 3, 4 juga sama 1 2 sampai berarti 8. kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1 2 3 ini nanti terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1 2 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1 2 3. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya access point, mikrotik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fungsi Nah, ini kabel straight digunakan kabel jenis- untuk menghubungkan dua perangkat yang berjenis sama ya. Kalau cross untuk berjenis berbeda. Demikian untuk videonya. Nanti suara lebih jernihnya di rekaman tuwebnya ya. Nanti segera akan saya share setelah tuweb beberapa saat setelah tuweb selesai. Nah, kemudian kita akan bahas implementasi dari IP address-nya. Oke. Baik, terlihat ya. Untuk ya terlihat ya. Untuk melihat IP address, kalian coba nanti ke web cari IP kalkulator ya. Nanti akan masuk. Ya, masuk kembali ya. Oke, ini bentar. Oke, masuk lagi. Oke, kita menggunakan nanti di internet menggunakan kalkulator.net ya.
IP kalkulator. Nah, jadi nanti ketika kalian akan coba mengimplementasikan IP address, kalian bisa ngecek, menghitung IP addressnya. Contohnya kelas ini, kemudian A, B, C ya. Oke. Misalnya kemudian bisa subnetting dengan IP address sekian ya. Untuk pembagian IP address kelas A dan lain sebagainya nanti kalian bisa cari referensi ya. Oke, contohnya ini tadi misalnya subnetnya adalah 24 ya. Ini kelas C murni. Ini kelas C murni ya. Kemudian IP-nya 192.168.0.1. Kemudian kita klik calculate. Nah, maka akan muncul IP address-nya yang kita adalah ini ya. Kemudian network address-nya adalah 192.168.0.0. Kemudian IP yang bisa dipakai di jaringan tersebut adalah IP dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.254 dengan broadcastnya 255 akhirnya ya. Oke, dengan netmasknya adalah 255.255.255.0 seperti itu ya. Ini untuk IP address penghitungannya ya di IP calculator coba berbasis web. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan pada simulator Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu nanti akan saya coba. Ini kan slash dengan subnet 24. Nah, sekarang kita perkecil lagi subnet untuk 25 atau 26 ya. Misalnya yang subnetnya slash 25 atau dengan subnet masknya 128, berapa sih IP-nya? Informasi IP-nya yaitu IP dengan 192.168.0.1 kalau dengan netmasknya 128 ya. Atau slash 25 ya. Itu IP yang digunakan dalam satu jaringan komputer tersebut adalah dari 192.168.0.1 sampai 126. Ya, jadi networknya adalah 00, broadcastnya adalah 127. Maka jaringan berikutnya adalah dimulai dari 128 atau 19. Coba ya. Kita jadi 129. Kalkulate lagi. Maka IP address 192.168.0.129 itu network addressnya adalah sekian. IP yang dapat digunakan dari ini sampai ini ya. Artinya kalau slash ya subnetting 25, maka kalau kita implementasikan ya, maka IP 192.168.129 itu tidak bisa berkomunikasi dengan 192.168.0.1 karena sudah berbeda network ya. Kita akan coba perkecil lagi subnetnya ya. Sehingga satu jaringan hanya beberapa komputer saja, misalnya 30 ya. Slash 30.129 sampai 30, jadi hanya 2 komputer saja ya. Ini informasinya. Kemudian supaya agak banyak dikit ya. Misalnya ini 29 ya. Slash 29. Maka hanya 6 komputer ya. Nah, kita coba nanti simulasikan ya. Oke, IP-nya yang boleh dipakai di sini 192.168.0.1 sampai 06.
Nah, kita coba menggunakan paket tracer. Kita coba pakai PC-nya 4 ya. Tuh. 2 3 4 ya, kemudian satu switch di sini. Kemudian kabel antar perangkat yang berbeda kita gunakan straight, kabel straight, lambangnya garis tidak putus ya. Oke. Baik, kemudian kita implementasikan IP-nya. Jaringan yang pertama adalah 192.168.1 dan yang kedua 1.2 ya. Dengan subnet masknya 248 ya, 255.248 ya. Jadi seperti ini. Double klik saja. Kemudian config ya, interface-nya IP-nya 192.168.0.1. Sini 255. Start default-nya adalah kelas C murni ya. Kelas C murni. Tadi 128. Oke. Sudah ya. Oke, kemudian yang ini config-nya IP address-nya 192.168.0.2.128. Subnetnya. Nah, kemudian yang PC 6 dan PC 7 itu untuk 248 ya. Oke. 248. Nah, kemudian yang berikutnya berarti apa? IP ke 9 ya, network yang berikutnya. Oke, yang ini config 0.9.248. Yang ini 192.168.0.10, yang ini 248. Oke ya, kita cek lagi sudah muncul IP-nya. Ini 9 ya. Nah, ini 2. Oke, ini 1, ini 2. Slash 29 ya. Kemudian yang ini 9/29, yang ini 10. Maka karena walaupun secara fisik dalam satu jaringan switch-nya satu switch, maka PC 4 dan PC 5 bisa saling komunikasi, PC 6, PC 7 bisa komunikasi, namun PC 4 tidak bisa ke 5 karena sudah beda network. Itu maksudnya ya. Kita coba pakai desktop, pakai command prompt ya, coba ping ke 192.168.0.1 ke dirinya bisa ya. Oke. Ping ke 2 ke PC ini ya, bisa. Kemudian coba ke 9 ya, nggak bisa karena beda network. Itu maksud subnetting ya, itu maksud subnetting. Oke. Nah,
ini juga sama ya. Ping ke 192.168.0.9 dirinya bisa ya, ada replay ini. Oke, kemudian ke 10 bisa. Namun kedua atau ke 1 nggak bisa. Kedua juga nggak bisa karena sudah beda network. Nah, supaya dapat saling komunikasi ke empat-empatnya, maka ini tadi config-nya dirubah. Ini jadi 0 saja ya, supaya cakupannya lebih besar. Ini juga sama ya, jadi 0. Ini juga 0. Yang ini 0 ya. Nah, maka kita coba dari PC 4 ya, coba ping ke 9 bisa ya. Tadi kan nggak bisa, sekarang bisa karena sudah dalam satu jaringan. Kita cek bener nggak di sini. Nah, kalau menggunakan kelas yang ini kita cek, maka jaringannya yang IP 192.168.0.1 networknya ini IP yang satu jaringan dari 1 sampai 254, maka IP akhirnya yang 1, akhirnya 2, akhirnya 9 dan 10 dalam satu jaringan, maka komputernya saling dapat komunikasi. Seperti itu ya. Oke, demikian. Semoga dapat dipahami. Nanti kalian bisa mencoba di IP kalkulator ya, ipkalkulator.net untuk mengsimulasikannya di sini. Oke ya, di paket tracer. Oke, ada pertanyaan saudara mahasiswa sekalian? Oke, kalau tidak ada, silakan saya ingatkan kembali tugas-tugas 1 segera dikerjakan, didokumentasikan dalam bentuk video, dijelaskan, ada kata pembuka, kemudian isi penjelasan, kemudian yang terakhir kata penutup ya. Baik, Pak. Tidak ada ya, oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya kira cukup ya, karena sudah di waktu kami di sini di Tegal, Kota Tegal sudah zuhur. Ini 10 menit lagi akan berakhir meetingnya, schedule meetingnya. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan di mana kalian belum memahami secara maksimal. Yang jelas nanti kalian baca kembali ya materi-materi di halaman UT. Kemudian untuk IP address silakan kalian coba buka tadi kalkulator.net untuk mengsimulasikan, yang menghitung, mencari ya IP yang satu jaringan dengan IP yang kalian kelola. Demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, semangat semuanya ya. Baik, Pak. Semangat Pak. Ya, jangan lupa lihat terus informasi-informasi di UT ya. Oke, nanti akan saya lihat video kalian yang sesuai dengan aturan-aturan pembuatan tugas 1, nanti yang maksimal nilainya 100 ya. Harapan saya 100 semua supaya nanti lulus bareng ya. Oke. Saya live dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya.